Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada subtema 4, namun pada pembelajaran 3 sampai dengan 4. Kita baca dulu firman Allah ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Al-Baqarah ayat 164. Pembelajaran 3. Perubahan musim di negara subtropis. Daerah beriklim subtropis ditandai dengan adanya pergantian 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Musim gugur. Musim gugur udara terasa dingin, siang hari terasa lebih singkat dibandingkan malam hari. Oleh karena itu, suhu dingin, daun-daun berubah dan menjadi kecoklatan warnanya, kemudian berguguran. Musim dingin. Setelah musim gugur, datanglah musim dingin. Saat musim dingin, udara terasa sangat dingin. Salju turun menutupi jalan dan pepohonan. Musim semi. Setelah musim dingin, musim semi pun datang. Hujan sering turun pada musim ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga-bunga. Musim panas. Setelah musim semi berakhir, datanglah musim panas. Pada musim panas, pohon-pohon mulai berubah. Di banyak negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Ayo berhitung. Ibu membagi kue bolu menjadi 4 bagian sama besar. Nina makan 1/4 bagian kue. Berapa bagian kue yang belum dimakan? Cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Kamu juga dapat menggunakan bantuan gambar. Semua potong kue adalah 1 bagian atau 4/4 bagian. Bagian kue yang belum dimakan adalah 4/4 dikurang 1/4. Kita kurangkan saja pembilangnya. 4 dikurang 1 adalah 3 bagian. Artinya kue yang dimakan Nina 1/4 bagian, kemudian sisa kue yang belum dimakan atau pada gambar adalah bagian yang belum diarsir, yaitu 3. Jadi kue yang belum dimakan adalah 3/4 bagian. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut ya. 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Pada musim apakah salju turun? B. Jelaskan suasana ketika musim gugur. C. Musim apakah yang datang setelah musim dingin? Bagaimana suasananya? 2. Tentukan hasil pengurangan pecahan berikut. Perhatikan gambar. A. 5/8 dikurang 4/8 sama dengan titik-titik. B. 8/11 dikurang 6/11 sama dengan titik-titik. Ingat, pada pengurangan yang penyebutnya sama, maka anak-anak cukup melakukan pengurangan pada angka pembilangnya saja. Pembelajaran 4. Cara hewan bertahan hidup pada musim dingin. Musim mempengaruhi tingkah laku hewan. Pada musim dingin, suhu udara sangat dingin. Hewan-hewan membutuhkan lebih banyak makanan untuk menghangatkan tubuh dan sumber energi untuk beraktivitas. Namun, makanan yang tersedia sangat sedikit. Oleh karena itu, beberapa hewan memilih tidur dalam waktu yang lama untuk mengurangi penggunaan energi. Hewan yang tidur pada musim dingin disebut dengan melakukan hibernasi. Hewan yang tidur pada musim dingin antara lain beruang, landak, tupai, dan kelelawar. Sebelum musim dingin datang, hewan-hewan tersebut makan banyak. Kelebihan energi yang dihasilkan dari makanan disimpan di dalam tubuh. Ketika musim dingin tiba, hewan-hewan tersebut dapat bertahan hidup tanpa makanan.
Tupai tidur pada musim dingin. Perhatikan gambar. Ada pula hewan yang berpindah tempat untuk menghindari musim dingin. Contohnya adalah burung jalak, burung camar, dan burung angsa. Mereka terbang bersama-sama menempuh jarak yang sangat jauh menuju tempat yang memiliki banyak sumber makanan. Setelah musim dingin berlalu, mereka akan terbang kembali ke tempat asalnya. Perhatikan gambar, burung bermigrasi ke daerah yang lebih hangat untuk mencari makanan. Pada musim dingin, semut tidur dalam sarang yang dibuat di dalam tanah. Sebelum musim dingin datang, mereka bekerja sama mengumpulkan banyak makanan dan menyimpan di dalam sarang. Semut-semut pun dapat bertahan selama musim dingin. Semut mengumpulkan makanan di dalam sarang. Kerjasama akan terlaksana dengan baik jika bersatu. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika bekerja sama antara lain sebagai berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Kedua, menghargai usaha yang dilakukan teman. Ketiga, bekerja sama dalam hal-hal yang baik. Dan terakhir, melakukan tugasnya secara bertanggung jawab. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut ya. 1. Lengkapilah bagan berikut berdasarkan teks. Cara hewan bertahan hidup pada musim dingin pada halaman 107. 2. Tuliskan 3 contoh kegiatan di sekolah yang dilakukan dengan bekerja sama. 3. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika bekerja sama? 4. Tuliskan pendapat dan alasanmu tentang sikap bersatu. Perhatikan kolom. Nomor 1, sikap. Nina tidak mau bekerja sama dengan teman ketika ulangan. Apa pendapatmu dan apa alasanmu? 2. Doni mau bekerja sama dengan siapa saja. Bagaimana pendapatmu dan bagaimana alasanmu? Demikian pembelajaran 3 sampai dengan 4 kali ini. Let's close our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.